Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar semuanya? Saya Yuhanisa Prasasti, perwakilan dari kelompok 5 dari Prodi Matematika IAIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penyajian data. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Oke, pembahasan pertama yaitu mengenal data. Nah, apa itu data? Di sini kata data berasal dari bahasa Inggris bersifat majemuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber, sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Data merupakan keterangan yang menjelaskan tentang ciri-ciri objek yang diamati. Data disebut juga sebagai kumpulan dari beberapa datum, di mana datum adalah fakta tunggal. Misalkan diketahui kumpulan nilai ulangan siswa matematika kelas 7, maka kumpulan nilai tersebut dinamakan data. Adapun salah satu nilai siswa pada kelas tersebut dinamakan datum. Jadi data itu sendiri berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu sendiri adalah data yang berupa angka atau bilangan. Nah, data kuantitatif itu juga dibagi menjadi dua, yaitu data kontinu atau data ukuran dan data diskrit atau data cacahan. Kemudian data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan. Data kualitatif juga itu dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Pembahasan kedua adalah mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data itu ada 3 caranya, yaitu yang pertama wawancara atau interview, kemudian kuesioner atau angket, observasi atau pengamatan. Wawancara itu caranya adalah mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Kemudian kuesioner itu mengirim daftar pertanyaan kepada narasumbernya. Dan terakhir itu observasi. Dia itu mengamati objek atau kejadian. Data itu berdasarkan cara memperolehnya juga dibagi menjadi dua, yaitu tadi data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Pembahasan ketiga adalah mengolah dan menyajikan data. Cara penyajian data itu sendiri, yang mana data yang diperoleh dari pengamatan dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram agar lebih mudah dipahami serta terlihat lebih menarik. Jadi, cara penyajian data itu ada dua, berupa tabel dan berupa diagram. Nah, cara penyajian data dengan menggunakan tabel atau daftar itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama tabel baris kolom, tabel kontingensi, tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel baris kolom ini sering digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Kemudian, tabel kontingensi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kelompok atau satu kategori. Yang terakhir adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel ini sering digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Itu. Kemudian, cara penyajian data dengan menggunakan grafik atau diagram. Menyajikan data dalam bentuk diagram berarti data-data tersebut telah disusun dan dibuat dalam bentuk gambar atau lambang. Di sini ada 4 macam diagramnya, yaitu yang pertama diagram batang. Biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kategori atau dikelompokkan. Kemudian diagram garis. Biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Diagram lingkaran atau kita sering disebutnya pi, penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Yang terakhir adalah diagram gambar atau sering disebut tuh piktogram. Nah, dia tuh penyajian data dalam bentuk gambar-gambar pada suatu tabel yang memuat nilai-nilai tertentu. Nah, berikut ini contoh-contoh dari penyajian data dalam bentuk tabel-tabel. Yang pertama di kiri atas itu tabel baris kolom, yang bawahnya itu contoh dari tabel distribusi frekuensi. Kemudian di kanannya itu contoh dari tabel kontingensi. Berikut ini adalah contoh-contoh gambar dari penyajian data yang berupa diagram.
Nah, yang pertama itu diagram batang. Bawahnya itu contoh dari diagram lingkaran atau pi. Kemudian di kanan atas itu diagram garis. Bawahnya itu contoh dari diagram gambar atau kita sering sebut itu piktogram. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu soal-soal interaktif. Nah, disimak ya teman-teman. Di sini ada 2 soal. Kita akan menjelaskan secara pelan-pelan, satu persatu, agar materi yang telah kita pahami tadi tersampaikan. Kemudian, kenapa di sini ada soal-soal interaktif? Agar kalian itu bisa mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi penyajian data. Oke, yang nomor 1 yaitu saya bacakan soalnya, yaitu salah satu cara yang paling tepat dalam mengumpulkan data mengenai tinggi badan siswa di kelas adalah. Nah, kira-kira dari cara pengumpulan data yang telah kita pelajari tadi, apa jawabannya? Kita kupas satu-satu ya pilihan gandanya. Yang pertama itu observasi. Jadi observasi itu mengamati secara langsung dan menanyai secara langsung. Kalau angket dan kuesioner kan dia itu cara pengumpulannya kan sama. Kuesioner tuh juga angket gitu. Jadi B sama C itu kemungkinan besar bukan ya jawabannya. Kemudian pada poin D yaitu dokumen. Nah, diingat-ingat tadi adakah cara pengumpulan data dengan cara dokumen? Padahal tadi udah dijelaskan. Caranya itu interview atau wawancara, kemudian angket atau kuesioner, dan observasi atau pengamatan. Jadi kalian bisa mengumpulkan data tentang tinggi badan siswa, berapa aja itu datanya tuh dikumpulkan secara apa. Nggak mungkin kan kita mengisi angket seperti itu. Oh, kalian bisa ya menjawabnya sendiri. Kemudian nomor 2 yaitu salah satu penyajian data yang paling tepat dalam menggambar penilaian akhir sekolah pelajaran IPS di kelas 8 adalah. Kita kupas satu-satu ya jawabannya. Yang pertama itu diagram batang. Diagram batang itu kemungkinan besar tuh bisa menggunakan penilaian akhir. Kemudian diagram lingkaran. Diagram lingkaran tuh tadi kan bentuknya seperti persentase atau dari sudutnya gitu ya, diagram yang berbentuk lingkaran. Itu data-data yang diambil tuh tidak hanya di pelajaran IPS seperti itu, bisa matematika, bisa bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian diagram garis. Diagram garis itu diagram yang berkesinambungan. Misalnya berupa kurs uang gitu. Jadi di data itu dari tahun ke tahun. Kemudian diagram lambang. Diagram lambang itu datanya itu berubah gambar-gambar. Jadi kemungkinan besar jawabannya apa? Kalian bisa menyimpulkan ya. Selanjutnya yaitu nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 saya jelaskan, yaitu salah satu penyajian data yang paling tepat dalam menggambarkan keadaan nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain dari kurun waktu tertentu adalah. Nah, di sini soalnya itu menyangkut tentang data yang dari kurun waktu tertentu gitu. Jadi ini termasuk diagram yang berkesinambungan. Tadi penjelasan yang awal, diagram apa yang itu yang berkesinambungan atau kontinu itu, kalian bisa menyimpulkan sendiri ya jawabannya. Yang nomor 4 yaitu salah satu penyajian data yang paling tepat dalam menentukan presentase jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 9 adalah. Nah, seperti sebelumnya lagi. Di sini ada menentukan presentase jenis pekerjaan orang tua. Nah, data yang diambil kan berbentuk presentase. Dari penjelasan sebelumnya, diagram apa yang wujudnya tuh presentase seperti itu. Kalau diagram batang, tidak mungkin. Diagram lingkaran, kalian bisa menyimpulkan sendiri ya. Diagram garis tuh seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu data yang berkesinambungan. Seperti itu. Oke teman-teman, di sini silakan disimak ya, ada tabel untuk soal nomor 5 dan nomor 6. Jadi harus sangat-sangat diperhatikan tabel ini
untuk menjawab soal nomor 5 dan 6 di slide berikutnya ya. Nah, ini ya soal nomor 5 dan nomor 6 yang harus memperhatikan tabel sebelumnya tadi. Nah, nomor 5 soalnya adalah jumlah siswa terbanyak berada di kelas mana gitu. Jadi, caranya menjawab adalah kalian hitung siswa di kelas 9A dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, kalian jumlah itu berapa siswa di kelas 9A, begitu juga di kelas 9B. Caranya tuh menjumlahkan siswa laki-laki dan siswa perempuan sampai di kelas 9F. Jadi dari kelas 9A sampai 9F kalian jumlah satu persatu siswa laki-laki dan siswa perempuannya berapa. Jadi kesimpulan dari soal ini nanti jumlah siswa dari kelas 9A sampai 9F yang terbanyak itu yang mana? Itu jawabannya ya teman-teman. Kemudian nomor 6 soalnya adalah selisih tertinggi siswa perempuan dan laki-laki ada di kelas apa. Seperti itu. Jadi selisih ini maksudnya adalah misal di kelas 9A tadi pada tabel yaitu siswa laki-lakinya itu 20. Kemudian siswa perempuannya, siswa ceweknya itu ada 17. Nah, selisih dari 20 dan 17 itu ada berapa? Ada 3 ya teman-teman. Nah, jadi caranya gitu. Di 9A siswanya selisihnya tuh ada 3, selisih dari cewek dan cowoknya tuh ada 3. Begitu pula sampai di kelas 9F. Jadi selisihnya tuh berapa? Nah, selisih tertinggi dari kelas 9A sampai 9F itu nanti kesimpulan dari soal ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada tabel untuk soal nomor 7 dan nomor 8. Jadi, kalian harus memperhatikan diagram di bawah ini ya. Diagram ini kan termasuk diagram batang ya, teman-teman. Di sini data yang diperoleh dari banyak kendaraan terjual di kota X. Nah, kalian harus menyimak tabel ini untuk menjawab soal nomor 7 dan nomor 8. Oke, soal nomor 7 adalah mengenai penurunan penjualan yang tertinggi kendaraan di kota X terjadi pada bulan apa. Nah, cara menjawabnya ini adalah kalian lihat dari diagram batang tadi yang mengalami penurunan itu di bulan apa. Misal di Januari ke Februari itu mengalami penurunan atau tidak? Apa malah mengalami kenaikan? Kalau mengalami penurunan tuh dari Januari ke Februari itu berapa, kemudian bulan ke bulan per bulan itu dihitung ada kenaikan atau penurunan atau kenaikannya. Kalau ada penurunan itu kalian simpulkan, jadi dari Januari sampai akhir bulannya itu penurunan yang tertinggi itu berapa, kalian simpulkan, nanti bisa menjawab di nomor 7. Kemudian nomor 8 adalah kenaikan banyaknya kendaraan yang terjual pada bulan Maret dan Agustus. Itu berapa? Nah, kenaikan ini berarti kebalikannya dari penurunan tadi. Jadi, dari diagram batang bulan per bulan itu yang mengalami kenaikan tuh yang mana? Nah, di sini kan banyaknya kendaraan yang terjual pada Maret ke Agustus. Jadi, kenaikan banyaknya kendaraan yang terjual di Maret dan Agustus itu ada berapa? Bisa kalian simpulkan dari tabel sebelumnya tadi ya, teman-teman. Nah, diagram terakhir ini, teman-teman. Ini diagram untuk soal nomor 9 dan nomor 10. Nah, di sini bentuknya lingkaran. Jadi, tadi namanya diagram lingkaran atau sering disebut itu diagram pi ya, teman-teman. Di sini data yang diperoleh dari jumlah suara calon ketua OSIS. Nah, di sini ada 6 nama ya. 6 nama dalam datanya tuh dalam bentuk presentase. Nah, diagram lingkaran tadi sendiri tuh ada caranya teman-teman. Di sini didapatkan 2 rumus, dihitung dari besar sudut dan dihitung dari besar presentase. Nah, dari tabel sebelumnya itu kan diagramnya yang berbentuk presentase ya teman-teman, datanya dikumpulkan dalam bentuk presentase. Jadi kita jika menemui diagram seperti itu, diagram yang presentase, jadi rumusnya tuh frekuensi dibagi dengan jumlah data, kemudian dikali dengan 100%.
Jadi, pakai rumus yang besar persentase. Nah, ini puncak soalnya ya teman-teman, nomor 9 dan nomor 10. Nomor 9 itu soalnya adalah jika suara terbanyak menjadi ketua OSIS, maka yang menjadi ketua OSIS adalah siapa? Nah, dari diagram lingkaran tadi, mana persentase yang paling tinggi? Nah, misalnya yang paling tinggi itu Mesa. Mesa itu berapa persen paling tinggi? Jadi, bisa disimpulkan suara terbanyak itu akan yang menjadi ketua OSIS, seperti itu. Kemudian nomor 10, jika semua pemilih ada 250 siswa, jadi datanya dari keseluruhan siswa itu 250. Di sini ditanyakan banyak siswa yang memilih Rizky adalah berapa. Jadi di diagram tadi, Rizky itu memiliki persentase data tuh berapa. Nanti dari rumus yang kita jelaskan tadi, pakai rumus yang mana? Kan tadi diagramnya kan berbentuk persentase, maka kita pakai rumus menggunakan yang besarnya dari persentase. Jadi nanti frekuensinya dibagi dengan jumlah data. Jumlah datanya yaitu 250, kemudian dikalikan 100%. Nah, di situ akan mendapat jawaban berapa siswa yang memilih Rizky. Seperti itu. Nah, oke teman-teman. Tadi soal interaktif adalah penjelasan dari presentasi kali ini yang bagian terakhir banget ya. Jadi semoga penjelasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Kemudian saya pamit undur diri dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Iftar everybody.